Dan hati ini tadi kata Rasulullah kan hati itu adalah raja, dia penentu semuanya. Urusan hati ini juga berdampak kepada kesehatan fisik kita. Kita lihat ini ada survei ya dari seorang profesor di Jepang katanya. Beliau meneliti faktor penyebab penyakit, ternyata 50% itu karena aspek spiritual. Ketika spiritualnya masalah, ruhiyahnya masalah, maka kemungkinan besar dia akan sakit. Terus faktor terbesar keduanya adalah faktor psikis, kejiwaan, itu 25%. Yang ketiga adalah faktor sosial, interaksi dengan sesama manusia, ya, dengan teman, dengan tetangga, itu berpengaruh juga bagi kesehatan kita. Itu menentukan 15%. Dan faktor fisik itu yang paling kecil, yang paling rendah hanya 10%. Kita lihat di sini. Satu, penyakit MAH. Penyakit MAH ini bukan hanya karena kesalahan pola makan, tetapi justru didominasi oleh stres. Jadi ketika kita hidup dalam sebuah tekanan stres, maka sangat mungkin kita asam lambung kita itu akan keluar banyak dan ujung-ujungnya kita akan sakit MAH. Ya. Yang kedua, penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi ini ternyata bukan hanya diakibatkan oleh terlalu banyak konsumsi makanan yang asin, tetapi lebih dominan karena kesalahan kita mengelola emosi. Ya. Yang ketiga, penyakit kolesterol bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi karena rasa malas berlebih yang lebih dominan menimbun lemak di tubuh kita. Gara-gara kita mager. Paham Pak? Mager Pak? Malas gerak. Ya. Ini fenomena anak sekarang nih. Bapak Ibu kalau nggak peduli dengan anaknya, dibiarin aja dia main gadget terus 24 jam. Lihat anak-anak sekarang di kamar. Ya. Berlama-lama dengan gadgetnya, malas gerak. Ini dampaknya nanti akhirnya terjadi obesitas gitu. Sementara makanannya karena Bapak Ibu duitnya banyak, makanannya bergizi. Tapi nggak kepake untuk bergerak, ya, kalorinya tidak terbakar, ya, akhirnya tubuhnya jadi obesitas, kolesterolnya jadi berdampak, ya, kolesterolnya jadi tinggi. Yang keempat, penyakit asma. Penyakit asma bukan hanya terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, tapi sering merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Nih Pak, kalau Bapak punya istri kurus, itu tanda paru-parunya bermasalah. Jangan-jangan dia menyimpan kesedihan sama perilaku Bapak gitu. Ya. Yang berikutnya, penyakit diabetes. Penyakit diabetes bukan hanya disebabkan terlalu banyak konsumsi glukosa, gula ya, tetapi sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Pankreas itu fungsinya mengeluarkan insulin. Ketika kita makan, maka insulin akan dikeluarkan. Tetapi ketika kita seringkali ya egonya gede, egois, keras kepala, maka pankreas kita itu akan bermasalah sehingga insulin tidak maksimal keluar. Akhirnya makanan kita tidak bisa diurai, kadar gulanya akhirnya berlebih di dalam tubuh. Yang berikutnya, yang keenam, penyakit liver. Bukan hanya kesalahan pola tidur penyakit liver ini, tapi sikap suudzon atau buruk sangka kepada orang lain yang justru merusak hati. Jadi kalau kita terbiasa gampang tersinggung, ya, terus suka suudzon sama orang, maka ini akan merusak hati kita. Ya. Terus yang ketujuh, jantung koroner. Bukan hanya diakibatkan sumbatan aliran darah ke jantung, tapi karena jantung kurang merasakan ketenangan, jadi hatinya nggak tenang, sehingga akhirnya detak jantungnya tidak stabil. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, urusan hati ini efeknya bisa kepada penyakit. Jadi kalau hari ini ada yang gula darahnya tinggi, bisa jadi ini ada sifat egois. Ini kan hasil penelitian ya. Dan ini ya, saya baca artikelnya sejak 2017 sudah beredar dan banyak diaminkan oleh para dokter gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya hati yang bermasalah, efeknya itu urusan dunia bermasalah, urusan akhirat apalagi gitu. Jadi penting bagi kita memahami kenapa sih hati kita bermasalah.